Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali di dalam ibadah online POS-PI Metodis 2. Sebelum kita mulai, langsung ajak kita semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主的学校是我们儿童大家庭，亲爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令乐意遵行，一生一生荣耀主名。Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang menciptakan kalian semua, dan semuanya yang ada di bumi adalah Tuhan yang menciptakan. Mari kita sama-sama angkat pujian When I Look. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, 'cause He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's words and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, 'cause He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's words and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian berikut, Shout to the Lord. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. One
我要完成你大能的作为，我要永远爱你，永远要前进，无一事不能与你的意志相比。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sanalah ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Halo semuanya, wah hari ini Losa senang sekali karena kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah online POS PI Metodis 2. Yuk anak-anak, mari kita semua sebelum kita mulai, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama, boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong untuk lause kami yang akan bercerita. Tuhan yang berikan kami hikmat dan kepintaran sehingga kami juga boleh mengerti apa yang diajarkan oleh lause kami. Tuhan ajar kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama membacanya ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Anak-anak, pernahkah kita merasa diri kita ini kecil, baik secara usia maupun tinggi badan? Hal-hal seperti ini terkadang membuat kita seakan-akan merasa bahwa diri kita ini tidak berarti. Terkadang kita juga merasa bahwasanya kita ini tidak diperhitungkan dalam hal apapun ataupun dalam hal mengambil keputusan. Pernahkah kamu merasakan seperti itu? Wah anak-anak, jika jawabannya pernah, maka kamu harus segera merubah pemikiran kamu. Bukan berarti karena kamu masih kecil, karena kamu masih muda, kamu jadi tidak berarti. Pernah gak kamu mendengarkan berita tentang seorang anak yang berusia 3 tahun yang berhasil menyelamatkan nyawa ibunya? Pada saat itu ibunya pingsan tergeletak di lantai dan anak berusia 3 tahun ini berhasil menyelamatkan nyawa ibunya. Wah, di tahun 2012 berita ini menggegerkan dunia. Wah, kamu tahu nggak bagaimana caranya dia menyelamatkan ibunya? Dia menelpon nenek buyutnya untuk mengatakan bahwasanya ibunya itu sedang sakit, minta pertolongan dari nenek buyutnya. Lalu aksi heroik ini berhasil menyelamatkan nyawa ibunya. Dengan demikian kita menyadari bahwasanya meskipun kita muda bukan berarti kita itu tidak berarti. Anak ini membuktikan meskipun dia berusia 3 tahun, dia masih kecil, dia masih muda, tetapi dia bisa berarti bagi orang lain. Hari ini firman Tuhan dari Amsal 30 ayat 24-28 akan mengajarkan kita bahwa binatang yang kecil, yang lemah, yang terbatas pun sangat berarti di dalam hidupnya dan juga
juga hidup orang lain. Karena mereka memiliki hikmat dan kepintaran yang berasal dari Tuhan. Apalagi kita manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita melihat kebenaran dari binatang yang Tuhan ajarkan melalui kitab Amsal ini. Agar kita dapat lebih lagi memahami bahwasanya meskipun kita kecil, kita tetap bisa berarti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ayo anak-anak, hewan yang pertama kira-kira apa ya? Ada yang bisa tebak? Wah, benar sekali. Jawabannya adalah semut. Apa sih yang kamu tahu tentang semut? Wah, benar sekali. Semut adalah hewan yang rajin bekerja. Mereka selalu mempersiapkan kebutuhan masa depannya terlebih dahulu. Mereka punya tujuan hidup yang jelas dan pasti, yaitu apa? Mencari dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang mana hal-hal itu sangat berarti bagi hidupnya sendiri. Selain itu, semut itu dikenal dengan hewan yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia nggak egois, dia mementingkan kepentingan dari rekan-rekannya. Apabila dia menemukan gula di satu tempat, dia nggak akan ambil gula tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Dia akan kembali, dia akan cari rekannya yang lain, lalu akan bersama dengan rekan-rekannya yang lain mengambil gula-gula tersebut. Wah, yang mana hal ini ternyata sangat berarti bagi orang lain. Berarti semut itu bukan hanya berarti bagi dirinya sendiri, dia juga berarti bagi orang lain. Nah, anak-anak, ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira hewan yang kedua hewan apa ya? Langsung kasih ciri-cirinya deh. Hewannya kecil, berwarna hijau dan suka melompat-lompat. Ada yang bilang katak. Wah, bukan katak. Jawaban yang benar adalah belalang, ya. Belalang adalah hewan yang kecil bukan? Tetapi meskipun dia kecil, tetapi dia dikenal sebagai hewan yang hidupnya sangat teratur, bersatu, dan juga suka bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim yang solid dan kompak. Sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan sangat baik. Wah, kita belajar ya dari belalang ya. Dimana belalang itu hidupnya itu berarti bagi dirinya sendiri dan juga berarti bagi orang lain. Jadi bukan berarti ya jikalau kita kecil atau muda kita jadi tidak berarti. Sama seperti firman Tuhan yang kita pelajari hari ini dari kedua hewan tersebut. Meskipun mereka kecil tetapi di dalam hidupnya mereka bisa berarti bagi hidup mereka sendiri dan juga bagi hidup orang lain. Nah, kita juga mau nih hidup kita ini menjadi berkat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, ingat ya, meskipun kita masih kecil, kita itu harus jadi teladan di dalam hidup kita. Baik di dalam perkataan, dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan juga di dalam kesucian. Tuhan memberkati firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar dari dua hewan yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan hari ini, yaitu dari semut dan juga dari belalang. Kiranya kami boleh belajar meskipun mereka kecil, mereka bisa berarti baik bagi hidup mereka sendiri maupun bagi orang lain. Kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang boleh menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan yang ajarkan kami agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, ingat ya untuk menjadi pribadi meskipun kecil tapi berarti baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Anak-anak, selama bulan September ini kita ada kuis, yaitu cara untuk menunjukkan bahwa kamu tahu berterima kasih. Jadi, kamu silakan buat foto ataupun videonya dan kamu upload di akun Instagram kamu. Contohnya, kamu sedang menunjukkan terima kasih kepada orang tua dengan cara membantu pekerjaan rumah, ya, atau kamu berterima kasih kepada teman dengan cara membantu teman. Nah, buat fotonya atau videonya, kemudian upload di akun Instagram kamu. Dan jangan lupa untuk tag atau mention akun Instagram kita, yaitu @sekolahminggu_m2. Ingat ya, @sekolahminggu_m2. Nah, setelah kamu mention atau tag akun Instagram kita, nanti Losa akan lihat hasil yang kamu kirim.
Kemudian Rose tunggu paling lambat tanggal 20 September pukul 12 malam. Dari sana, Lause akan pilih 10 orang pemenang. Nanti kamu-kamu yang terpilih, 10 orang pemenang ini Lause akan berikan hadiah dan Lause akan kirim ke alamat rumah kamu. Oke? Ikutan yuk! Anak-anak, untuk meresponi firman Tuhan, kita mau kembali angkat satu pujian yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.